Halo teman-teman, selamat datang di konten Perakas. Di konten ini kita akan belajar memahami materi terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan tugas. Pada chapter pertama ini, kita akan memahami bersama terkait materi array dan cara mengkolaborasikannya dengan percabangan if. Untuk teman-teman yang masih merasa bingung, apa sih array itu? Bagaimana sih cara membuatnya? Bagaimana sih cara menggunakannya? Dan bagaimana sih cara mengkolaborasikannya dengan percabangan if? Oke, kalau begitu mari kita mulai pahami bersama. Nah, apa sih array itu? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Atau mungkin bisa kita imajinasikan bahwa array itu merupakan sebuah kotak penyimpanan, yaitu lemari, di mana lemari memiliki beberapa laci, di mana di setiap laci tersebut dapat menyimpan satu nilai. Oke bang, saya udah mulai berimajinasi nih. Terus gimana cara buatnya? Gimana cara menggunakannya? Sama gimana gabunginnya tadi dengan if? Nah, bentar-bentar, akan saya jelaskan. Terlebih dahulu kita siapkan file Java-nya terlebih dahulu. Oke, di VS Code ini ketika kita telah membuat file Java-nya, di sini otomatis dibuatkan kelas dengan nama kelas sesuai dengan nama file Java kita, yaitu Perakas1. Kita harus menambahkan untuk deklarasi metodenya. Nah, di metode main ini kita akan mulai membuat array tersebut. Di sini terdapat dua cara dalam membuat array. Yang pertama hanya deklarasi array tersebut atau kita buat lemari dengan laci yang sudah ditentukan. Yang kedua kita membuat array tersebut atau kita buat lemari sekaligus kita mengisikan data di setiap lacinya. Oke, yang pertama saya gunakan tipe data integer untuk membuatnya. Dan langkah kedua, saya membuatnya dalam bentuk atau tipe data string. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil membuat array dengan dua langkah, yaitu yang langkah pertama kita hanya buat lemari dengan laci yang sudah ditentukan, dan langkah kedua kita buat lemari tersebut dan mengisikan nilai di setiap lacinya. Untuk urutan atau outnya dalam membuat array tersebut, yaitu kita tulis terlebih dahulu tipe data di array tersebut, yaitu di sini di langkah pertama ini kita buat dengan tipe data integer dengan nama variabel lemari. Di sini kita buat laci tersebut dengan tipe data integernya dengan nilai 3, atau kita membuat 3 laci di array lemari ini. Atau mungkin agar mudah dipahami, kita harus bisa menjelaskannya kepada diri kita sendiri. Untuk cara bacanya yaitu semisal kita menyuruh untuk membuatkan semisal kita menyuruh sistem untuk membuatkan array tersebut, di sini kita bisa jelaskan buatkan array, yang dimana di sini dilambangkan dengan kurung siku. Buatkan array dengan tipe data integer yang disimpan dalam variabel lemari, di mana lemari tersebut memiliki 3 laci atau memiliki
3 data yang dibagi di setiap lacinya. Dan di langkah kedua ini kita bisa jelaskan, yaitu buatkan array dengan tipe data string yang disimpan di dalam variabel lemari buku, dan di dalamnya terdapat nilai buku cerita, buku masakan, dan majalah. Dalam pelabelannya, array sendiri itu dilabeli dengan yang namanya indeks, dan indeks pada array dimulai dari angka 0. Mungkin bisa kita gambarkan indeks tersebut sama dengan label stiker yang kita tempelkan di setiap lacinya, dimana kita bisa menamainya atau menamai laci tersebut sesuai dengan apa yang kita simpan di dalamnya. Semisal kita beri label stiker pada laci pertama yaitu untuk buku cerita, yang laci kedua untuk buku masakan, dan laci ketiga untuk majalah. Cuma di array sendiri kita sudah otomatis diberikan pelabelannya, yaitu menggunakan indeks, di mana indeks tersebut dimulai dari angka 0. Di sini kita bisa inisiasikan pada array lemari buku, di mana pada rak pertama, kalau di bahasa pemrograman ini disebut dengan indeks ke 0 untuk buku cerita, dan selanjutnya untuk buku masakan yaitu dilabeli dengan indeks ke 1, dan untuk nilai majalah diinisiasikan dengan indeks kedua. Jadi di dalam lemari buku tersebut terdapat 3 data dengan indeks 0, 1, dan 2. Nah, berikut langkah-langkah dalam pembuatan array tersebut. Terdapat 2 langkah yang mungkin bisa Anda pahami terlebih dahulu cara membuatnya dan urutan code-nya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan array tersebut, mungkin kita isi terlebih dahulu pada array lemari yang sudah kita buat sebelumnya. Karena di sini hanya diinisiasikan saja panjang array-nya, di sini kita bisa isi di setiap raknya dengan cara kita tuliskan nama variabelnya yaitu lemari. Di sini pada rak pertama atau indeks ke 0 kita bisa isi dengan angka 1. Setelah itu pada lemari dengan indeks atau rak kedua, indeks ke 1 rak kedua, kita bisa isikan dengan nilai 2. Pada rak ketiga dengan indeks kedua kita bisa isikan dengan angka 3. Oke. Untuk cara pengisiannya pada langkah pertama yaitu seperti ini. Nama variabel diikuti dengan indeks yang ingin diisikan atau rak mana yang ingin diisikan. Setelah itu nilai yang akan diisikan di dalam rak atau indeks tersebut. Oke. Semoga kalian bisa memahaminya. Di sini kita lanjut ke cara bagaimana menggunakan array itu sendiri. Berikut cara mengambil setiap nilai di dalam array tersebut. Di sini kita coba ambil dari array lemari buku. Mungkin kita bisa simpan di dalam variabel. Kita gunakan string. Kita buat variabel rak 1. Nah, pada rak 1 ini, semisal kita coba ambil nilai buku cerita pada array lemari buku, kita bisa tuliskan terlebih dahulu nama variabelnya lemari buku. Karena yang akan kita ambil yaitu buku cerita, berarti lemari buku ini diikuti dengan kurung siku indeks ke 0.
Untuk mengambil buku cerita ini, kita bisa tuliskan nama variabelnya terlebih dahulu, yaitu lemari buku, dengan urutan indeksnya, yaitu indeks ke-0 di sini. Karena di sini buku cerita terdapat di urutan pertama di indeks ke-0. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Dan di sini untuk contoh saya simpan di dalam variabel rak1 dengan tipe data string. Karena kita sudah mengambil datanya, untuk pengecekannya kita bisa tampilkan apakah yang kita ambil sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa gunakan print, yaitu rak1. Dan kita coba jalankan. Harapan kita, dengan kita mencetak rak1 tersebut, kita akan mendapatkan nilai yaitu buku cerita. Nah, pada hasil cetak ini, kita sudah menampilkan nilai yang telah kita harapkan sebelumnya, yaitu buku cerita, di mana buku cerita kita simpan di dalam rak1 dan kita cetak variabel rak1 tersebut dan sudah benar, yaitu menyimpan buku cerita. Nah, terus gimana cara menampilkan buku masakan dan buku majalah? Untuk caranya yaitu sama. Kita bisa tuliskan urutannya, yaitu nama variabel yang akan kita ambil nilainya, diikuti dengan kurung siku, Di dalam kurung siku tersebut kita bisa tuliskan indeks berapa yang kita inginkan atau yang akan kita ambil nilainya. Indeks. Oke, kita coba ambil buku masakan dan majalah. Di sini untuk buku masakan kita simpan di rak 2 dan untuk majalah kita simpan di rak 3. Di sini karena urutannya nama variabel dan diikuti dengan indeksnya, berarti untuk buku masakan itu terdapat pada indeks ke-1 dan untuk majalah itu terdapat pada indeks ke-2. Sekarang kita coba tampilkan atau coba kita cetak di setiap raknya yang sudah kita buat. Sini kita cetak rak 1, rak 2, dan rak 3. Oke, di sini coba kita jalankan. Nah, di sini hasil yang diberikan sudah sesuai dengan harapan kita sebelumnya, yaitu menampilkan buku cerita, buku masakan, dan majalah. Di mana setiap buku tersebut kita simpan pada raknya masing-masing, yaitu rak 1, rak 2, dan rak 3. Untuk cara mengambil setiap nilainya, kita bisa tuliskan nama variabel dan diikuti dengan indeks berapa atau terdapat di indeks berapa data tersebut. Oke, karena kita sudah berhasil membuat array, menggunakan array atau mengambil setiap nilai di dalam array tersebut, selanjutnya kita coba kolaborasikan array tersebut dengan percabangan if, yang dimana ini nanti akan dibutuhkan pada tugas 3 mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman. Oke, di sini mungkin akan terdapat kasus di mana kita disuruh untuk menampilkan nilai sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Di sini terdapat kasus ketika kita memasukkan rak 1, urutan rak 1, maka yang akan tampil nanti yaitu buku cerita, dan ketika memasukkan rak 2 yang akan tampil nanti buku masakan
dan seterusnya sesuai dengan urutan raknya yang telah kita buat percabangannya. Oke, di sini saya menggunakan scanner untuk mengambil nilai dari inputan. Di sini kita tambahkan import Java scanner. Oke, kita simpan inputan tersebut di variabel input scanner input new scanner system in. Oke, di sini kita buat label agar pengguna bisa menyebutkan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita membuat label, yaitu masukkan urutan rak 1 sampai 3. Setelah itu kita ambil inputannya. Kita simpan inputan tersebut dalam variabel rak. Oke, setelah itu kita buat percabangannya. Kita kolaborasikan array tersebut dengan percabangan if. Ketika yang dimasukkan yaitu atau yang rak yang ingin dibuka yaitu rak sama dengan 1, maka yang akan ditampilkan atau dikembalikan ke pengguna yaitu variabel lemari buku diikuti dengan indeks ke 0, dimana ketika pengguna menginputkan angka 1 atau rak ke 1, yang akan ditampilkan yaitu buku cerita. Dan di sini kita bisa lanjutkan, dimana ketika pengguna menginputkan rak kedua, pengguna akan mendapatkan respon balik, yaitu di rak kedua ternyata ada buku masakan. Kita bisa tuliskan variabel lemari buku diikuti dengan indeks 1. Setelah itu, ketika pengguna menginputkan rak ketiga, pengguna akan mendapatkan respon balik yaitu majalah. Dimana cara mengambilnya yaitu nama variabel lemari buku diikuti dengan indeksnya yaitu indeks kedua untuk data majalah itu sendiri atau nilai majalah itu sendiri. Oke. Di sini kode pada line 21 sampai 34 ini sudah menggambarkan dari kasus sebelumnya yang telah kita buat sendiri, yaitu ketika pengguna ingin membuka masing-masing rak, pengguna harus menyebutkan urutan di setiap raknya, yaitu ada urutan 1 sampai 3. Pengguna harus menyebutkan salah satu dan nantinya pengguna akan mendapatkan respon balik isi atau nilai dari setiap rak yang mereka buka tersebut. Oke, langsung saja kita coba jalankan programnya. Oke, karena cetak sebelumnya masih ditampilkan, kita bisa komen terlebih dahulu. Agar tidak tampil. Setelah itu kita coba jalankan ulang. Di sini kita disuruh untuk memasukkan urutan raknya. Semisal kita ingin membuka rak urutan pertama. Kita ingin tahu di dalamnya terdapat
apa gitu. Di rak urutan pertama ini kita sudah mengetahui bahwa rak pertama tersebut digunakan untuk menyimpan buku cerita. Misal kita coba lagi, kita coba masukkan rak dengan urutan ketiga atau rak ketiga. Nah, di sini kita mengetahui bahwa di rak ketiga tersebut terdapat majalah yang disimpan di dalamnya. Oke, mungkin sekian pembahasan materi sekaligus pemahamannya yang bisa saya berikan di konten Praakas ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dalam menjelaskan materi kepada teman-teman semua. Semoga saya bisa melanjutkan di chapter selanjutnya di konten Praakas ini. Dan terima kasih karena teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, saya Muhammad Baktiar Afandi. Sampai jumpa di chapter Praakas selanjutnya. Bye.